Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin wal mustami'un rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan para hadirin wabil khusus rahimakumullah bil qari dan para guru kita, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis di tempat yang penuh berkah serta mulia dalam tujuan yang sama untuk memperdapati ilmu agama yang hakikatnya untuk mencari ilmu atau mengajar ilmu, mengejar ilmu atau mencari ilmu, hakikatnya kita mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan suatu jalan menuju adalah majelis ilmu, berarti hakikatnya ini adalah orang tersebut menuju surga. Bagaimana tidak? Karena kalau kita memiliki ilmu, kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Mengerti, kita mengenali para malaikatnya Allah, dan kita akan mudah menerima yang dipardukan oleh Allah, dan juga kita akan mudah menerima apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah, dan kita pun juga mudah untuk menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang sudah diarahkan oleh Allah ke surganya Allah itu kadang-kadang karena bakulun biasa lima kuliklah. Orang itu mudah dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena man khulika lil jannah, orang yang diciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga, yusira di amali ahli jannah, dimudahkan orang itu melakukan amalan-amalan yang menyebabkannya masuk surga. Ia kita menuntut ilmu ini, mudah-mudahan istiqamah. Amin. Karena Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menjalani suatu jalan adalah menuntut ilmu, dimudahkan oleh Allah Taala menuju surga. Jadi dia yusira, dimudahkan orang itu diamali ahli jannah, melakukan amalan-amalan yang menyebabkan dia masuk surga. Karena salah satu di antara kita sudah mengarah kepada surganya Allah, kita insya Allah pada saat hadirin umum pada saat kita. Amin. Mana buktinya? Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Apa tidaklah Ratibul Hadat yang dibaca oleh Habib tadi itu amalan yang menyebabkan kita wa'inna nasruka, macam tadi lah nasruka apa? Nah, masyarakat daripada agama Islam. Nah, banyak apa lagi tadi? Yang sehingga adalah untuk menyelamatkan kita. Amitna ala dinil Islam, jadul ikram. Amitna ala dinil Islam, matiakan kami dalam keadaan agama Islam. Jadi kadang-kadang begitu, karena kita mohon lawan Tuhan diberi oleh Allah. Allah janji apa yang kita minta dikabulkan. Lalu kita mengarah kepada ridhonya Allah Taala itu mudah, karena memang dimudahkan Allah
Subhanahu wa taala. Sedemikian juga diciptakan Allah untuk neraka. Yusira li amali ahlina, dimudahkan orang itu melakukan hal-hal yang menyebabkan yang masuk neraka. Ada hal yang hebat. Pasien-pasien menggunakan lagu ini kebikinya. Yang memang hendak masuk pas itu juga, ya kan? Nah, dan juga kantor kita diselamatkan sampai hari kiamat. Marilah meneruskan pelajaran kita adalah halaman 354 Faslun bi fadilatis safaq. Pasal pada menyatakan kelebihan orang yang murah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa'lam annal mala idza kana maqbudan ayabghi ayyakuna halu abdil qanaah wa qillatul hirsi wa in kana mawjudan ayabghi ayyakuna halu al-ithara wa sa'a wa ta'abbudan min al-muqti. Wa'lam, ketahuilah olehmu bahwasanya annal mala kana maqbudan, bahwasanya harta itu jikalau tiada dimiliki oleh seseorang akan dia, maka seyogianya baginya bahwa bersifat dengan qanaah. Jadi kalau kita ada mempunyai harta itu sifat qanaah karena makan. Jadi tidak ada sesuatu yang kita miliki, cukup dengan apa yang ada. Ada kendaraan, buruk, ya, syukuri karena ahlun ada. Ada pakaian, syukuri kalau ada. Ada rumah, syukuri. Biar pakaian lusuh, buruk tapi tak boleh ibadah. Biar rumah halus tapi disembahyangi. Biar kendaraan buruk asal pulang ke majelis. Sifat qanaah tanah makan. Memadai dengan sedikit yang kita miliki. Memadai sedikit berbelanja pada makanan. Cukup apa ada yang berlebih-lebihan. Pakaian yang berlebih-lebihan. Dia tukar uang 1 juta seperti tukar biar 50.000 aja. Awak biar 20 isi 10. Tahu tukar biar 100.000 kalau 10. Dia tukar 1 juta. Nah, kalau orang asapin pas dia saya buta, bapak lupa apa tuh mas Sani tidak ada kalian nama yang membawakan, yang membawakan pulang lupa apa harganya 1 juta. Nama antara kan dua pesan, belum pesan kepentingan yang diberiakan, yang diberiakan. Nama bawakan tadi nama Sani pas dia. Ya tahu deh, kita ada guru aja hilang lah. Biar saya pun cepat membuang cap itu pada negara baru tadi lah. Ada loh hilang. Bekas guru juga ada guru maka hilangan saja pas gue kemana kayaknya. Karena makanlah mudah usaha kita juga dan betul sampai hari kiamat sifat qanaah. Nyaman ya, sifat qanaah itu dimilikinya nyaman. Ya, siapa yang memiliki sifat qanaah nyaman? Dan yang bagi ayyakuna halul abdi al-qanaah wa qillatil hirs. Dan jangan orang akan harta orang lain. Nyaman tak?
yang ada kita punya kehendak dikurangkan, yang benar. Dan jikalau ada yang mempunyai harta yang lebih daripada apa belanja yang sekadar pertengahan itu, maka seyogianya baginya al-qisas. Jadi yang ada lebihan, yang paling bagus benar al-qisas, memberikan harta yang lebih daripada belanja yang pertengahan itu akan kurang fakir dan kurang miskin. Harus kita ada perhatian kalau kurang fakir dan kurang miskin. Ada lebihan kita membaca suasana yang sekitar kita fakir dan miskin. Dan ada lagi seyogianya bersifat dengan sakha, yaitu adalah murah hati, murahan. Dan lagi seyogianya baginya menjauhi daripada pamalar. Jangan pamalar, jangan berpikir akan hartanya yang lebih daripada sekadar belanja yang pertengahan itu. Jadi ada aja nih untuk belanja, lebihan aja sudah, jangan pamalar. Kita sosialkan awal orang fakir dan miskin. Pada seorang bermimpi adalah bendungan sangat dalam di dekat rumahnya. Dalamnya luar biasa, bendungan itu airnya penuh, tapi ada selokan. Selokan itu adalah jauh arahnya sehingga menyebar daripada jalan yang jauh nanti kemana-mana. Lalu berangkat mimpi bertanya lawan orang yang soleh. Ada apa kira mimpi ulun itu waktu ulun? Ulun mimpi bendungan di dekat rumah ulun itu besar, penuh. Tapi air tersebut dialirkan ke tempat yang jauh. Ulun ada menikmati air itu. Oh, kata ulama itu, itulah nantinya di akhir zaman orang-orang punya kemampuan itu menyerahkan kemampuan hartanya ke tempat yang lain, bukan di sekitar rumahnya. Rasakan kan? Dan barang rumah baunya aja. Dan barang rumah cuma sampahnya aja. Dan barang rumah cuma ada bising dengan suara bunyiannya aja. Ternyata hasil daripada usaha yang dekat orang tadi dipindah kemana-mana. Itulah ulama menjawab mimpi seseorang tadi. Asal pas jalan, jadi yakni memberikan harta yang lebih belanja pertengahan itu kepada orang yang fakir dan miskin. Karena kita hendaklah mengutamakan lawan orang lain. Dan hasil daripada perkataan ini bahwasanya barang siapa mempunyai akan harta yang sedikit, yang sekadar hajatnya yang pertengahan itu, maka seyogianya itu qanaah, memadai dengan hartanya yang sedikit itu. Dan jangan tongah dan jangan lupa, jangan menuntut akan harta yang banyak yang lebih daripada sekadar hajatnya yang pertengahan itu. Malam nangis ke rumah, baju utang kebanyakan, itulah itu ada musibah karena mereka ngambil motor atau membayari macam-macam dari orang, ada punah juga. Itulah ada taat perintah Allah dan Rasulnya. Orang ikuti akhlak Nabi, ikuti perbuatan Nabi, ikuti perintah Nabi, ikuti
ikuti sunnah Nabi, tinggalkan yang dilarang Nabi. Berhutang tuh siang kali nyaman, malam kali nyaman. Siang apa? Sedih. Malam apa? Gelisah. Oh enggak? Risau terus. Nyandang hutang dah. Dan hutang ada itu sabar tante bayar. Dan diberi sifat qanaah kita. Nyaman. Dan jangan lupa dan jangan menuntut akan harta yang banyak, yang lebih daripada sekadar hajat yang pertengahan itu. Dan jikalau Anda mempunyai harta yang banyak yang lebih daripada sekadar hajat dan pertengahan itu, maka seyogianya membelanjakan harta itu yang lebih daripada sekadar hajat yang pertengahan itu di dalam berbuat kebaikan. Ini menurut kemampuan kita berbuat kebaikan kita. Dan berbuat sedekah, karena bila wani bersedekah, as-sadaqatu tasuduna sakina baban minasuk. Sedekah itu kau memerisai 70 macam jahat. Sedekah ada. Kalau kau bersedekah itu sidqun Allah, percaya. Dan dalilun ilal jannah. Kau karena sifat cukup dengan ada. Kalian belum bersedekah ada. Nah, berbuat wakaf ada bang di wakaf kakak. Terima kasih untuk wakaf tanah. Nah, jadi 30 rit lagi pakai tanah kita dari belakang. Dalam bisa 100 rit tidak. Alhamdulillah, terima kasih. Wakaf bangunan jalan terus. Terima kasih semua pihak. Kalau bertakut, pemerintah guru yang menggunakan kada, jawab kada. Jadi pemerintah beri kita. Yang betakun dipilih, memilih ulun betakun, di ulun betakun, dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang memberi faedah di dalam akhirat. Ini kita ini nanti pikirkan di mapa di akhirat. Pemimpin memikirkan di mapa hidup. Allah si dunia kau iman. Bila dia memikirkan di mapa selamat di akhirat. Saya terpikirkan dia nama orang sosial kan memikirkan ke akhirat bang apa ya gurunya jeneng ini kamu baik mikirkan anak terus tak mikirkan anak kepalakan rumah jauh kalawasan kelapahan kemahayang kamu mati anak kita dulu pendidikan iya libahnya ini ya, kalau mati terlalu yang dihayalkan anak kita melepahi anak sukses pada kita. Nah dihayal kita pikirkan kita mati anak kita diilmu kan ya. Jadi dipikirkan kita mati anak kita di rumah ada, jadi dipikirkan kita dan dipikirkan matinya kita anak kita di ilmu ada, tiba ilmunya Ahlussunnah wal Jamaah ada, dipakainya ada berjamaah ada anak kita itu nanti dipikirkan. Nah memberi faidah di dalam akhirat. Banyak orang masa banyak berisi perangkapan hidup dunia. Sudah sidin menjelang puhasidin habis lah. Dunianya habis, sosial akan sempat sidin. Jadi apa lagi? Di akhirat kita dihisab di akhirat. Hartanya habis, dipertanggungjawabkan karena habis dari itu kemana menggunakan, di mana datangnya. Kalau pun diampuni Tuhan, ada semudahnya enggak. Berapa lama sudah memiliki harta dan kekayaan, tidak peduli lawan ulama miskin, ada perhatian lawan kepentingan untuk masyarakat umum. Dia orang mau bikin jabatan, dia orang mau sholat, dia orang mau langgar, dia orang membangun majelis, ada umat. Setelah itu total sidin bangkrut, jadi apa lagi? Ada sempat janganlah jangan sayang
membelanjakan harta di dalam berbuat kebaikan supaya bersifat dengan pemurah. Karena kebaikan yang kita lakukan itu bercatat, ada nggak bertulis, ada nggak tetap ada kebaikan kita. Albiru la yabla, kebaikan itu ada kan hilang. Jadi walaupun hilang dari catatan kita, hilang di YouTube kita, hilang di catatan kita, hilang di dokumen kita, hilang di persaksian lawan di kita segala macam tadi, ada aja di akhirat catatan kita. Albiru la yabla, kebaikan itu ada hilang. Jadi oleh karena itu lagi ada kesempatan mengapakan untuk perkara kebaikan, jangan sampai kita ketinggalan. Sahab santri yang berkipas nyamanan belajar berkipas beradab dan berkipas belajar HP nonaktifkan, HP matiin dulu dalam belajar sambil berpikir sambil berhp. Kurang dijamin saling itu cukup dah. Ada kelebihan saha yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saha syajaratun min asjaril jannah awsaluha mutadalliyatun ilal ardi faman akhadha bil husnin minha hada dzalikal husnu ilal jannah. Perangai yang murah itu yaitu adalah satu pohon kayu yang adalah tumbuh di dalam surga. Jadi syarat sudah orang sosial masuk surga. Padahal cabangnya itu terulur ke bumi. Nabi. Jadi batangnya di surga, cabangnya ke bumi. Maka barang siapa mengambil daripadanya akan cabangnya itu, niscaya adalah menarik akan dia beli cabangnya itu ke dalam surga. Dahannya tenang. Dari surga tadi ulurkan dunia. Jadi bila kita sosial, surga tak. Banyak janji-janji orang-orang sosial yang datang ke surga. Dan Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, qala Allah taala inna hadza dinun irtadaituhu li nafsi wa la yuslihu illa as-sakha wa husnul khuluq fa'akrimuhu bihima mastata'tum wa fi riwayatin fa'akrimuhu bihima ma sahibtum. Artinya berkata bagiku Jibril alaihissalam, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja agama itu adalah aku ridha akan dia bagi diriku. Jadi agama itu inna hadza din irtadaitu, ridha aku akan agama itu untuk diriku. Wa la yuslihu illa sakha, dan tidaklah patut akan dia melainkan orang yang murah hati. Dan orang yang baik peramainya, maka muliakan oleh kamu akan agama itu dengan kedua sifat kita, barang sakwasa kamu akan dia. Jadi berusaha saha, usahakan benar supaya bersifat pemurah, usahakan benar supaya husnul khuluq, berbudi pekerti yang baik. Kalau dalam istilah belajar ada al-majlis bil amanah. Majlis itu dengan amanah. Baik-baik duduk di majlis kita.
Jangan ada dalam majlis itu ditakdirkan yang paling baik kecuali Allah dan Rasulnya. Terus di dalam majlis perintah Allah dan Rasulnya. Jadi jangan ada yang lain yang terbaik kecuali yang kita dengarkan di majlis ini perintah Allah dan Rasulnya ini yang terbaik. Jadi kita ada mutamakan lain. Usahakan ya. Jadi memuliakan oleh kamu akan agama itu dengan keduanya selama kamu berpegang dengan keduanya. Jadi kita memiliki sahah diperintah oleh agama. Mbak bagus akhlak, usahakan di bapak supaya akhlakmu bagus. Belajar peradaban itu. Lain kalau Nabi langsung Innallaha adabani Rabbi, nah bahasana adabi. Allah membaikkan adab, Allah memberi adab lawan dia. Jadi Nabi bahasana adabi, membaikkan peradaban, dibaikkan. Mau kita adab pada belajar, ada dapat. Jadi belajar kita lawan guru. Yang belajar di hukum tak adab lah. Banyak orang dimantap kawitan mau ada adab tidak. Janganlah macam YouTube kita. Jadi mencaci para habaib, mencaci para ulama. Jadi ini kita. Al ilmu wal adab kansani layang padani wasirajani layak paani. Ilmu dan adab itu kayak lampu nakal simpadaman. Simpanan ada merusak mudah anak kita memiliki kita. Berilmu beradab menguasnya ini. Buasnya berilmu beradab. Nah bila bertaat memiliki itu nanti pelihara agama tak. Berilmu bertaat mengenal dengan perintah Allah, tahu dengan larangan Allah, punya peradaban dengan Allah, punya peradaban lawan makhluk Allah Taala, punya peradaban lawan manusia, ialah lalu semuanya itu menjadi bagus agama. Coba sudah ada beradab lagi, ada berakhlak lagi. Kuitan dilawannya, guru dilawannya. Kayak apa nasibnya? Jadi tenaga bermasalah dan lagi akhlak yang mulia. Tajak ke rumah di sana ada teman lain tak? Banyak disuruh Nabi Arafik qabla tarik. Ada ajar qabla tarik Nabi. Cari Nabi ajar qabla dar. Jiran dulu cari sebelum kita maulah rumah. Jangan maulah rumah langsung ini dulu jirannya. Kalau dia punya jiran yang ada beradab, yang ada berakhlak, lapah dia. Apa? Sor kata salah. Ya kan? Dilawan di sama atau tidak? Kalau dilawan, kalau orang ada beradab itu kalau dilawan, karena kita berpengalaman melawan orang yang ada beradab untuk kita harus bisa dilihat. Jika orang yang ada berakhlak itu, kenapa dia punya terus? Tidak. Apa bahasa kita? Hakun namanya? Hakun silang-silangan deh. Hakun silang-silangan. Kita rugi. Kita lawan dia lawan perkataan, ya lebih kasar lagi perkataan dari kita. Kita lawan dia lawan kekuatan, ya ada pikiran nasibnya. Neraka aja lah, kalau pikiran aja kita doang. Begitulah. Enggak ada berakhlak, tenang. Jadi perlu juga kita bahasa-bahasanya banyak pimpinan tenang. Ada masih pada ikutan, sakitnya kehandakan. Tahu aja ulangnya pada alatnya sudah ada bagus dikasihnya aja kawin. Kuitan tentunya ada pembelian, tapi dikasihnya kurang jangan. Biar ada kawin, kuitan kata beritahu. Loh, anak-anak. Tapi bila pilihan kuitan, walaupun dalam keinginan kita ada pas, tapi kuitan mau pilihan kamu lihat yang terbaik. Karena kuitan langsung jadi doa.
Ada mau kita apa di usaha anak tuh mau pasti akan membaikan, baikkan. Gitu dah kayak bayar kayak banyak. Dan ya kan ada maka kemuliaan apa? Muliakan oleh kamu akan agama itu dengan keduanya, dengan adalah sakhaf pemurah dan dengan akhlak yang mulia. Qiwamuddin tegaknya agama atau tegaknya agama. Satu di ilmu ulama. Ulama itu berilmu. Itu tegaknya. Bisa hadir agnia sosial orang-orang kaya. Dan biadil umara, adilnya pemerintah. Pemerintah itu adil. Ya, kalau bisa disampaikan ini, mudah-mudahan pemerintah kita ini perhatian lawan jalan, khususnya mulai Samurang sampai ke Palatan tuh ada kayak jalan lagi. Pandangan, baik jalan deh. Negara di mana aja baik jalan. Udah diberebain kan. Atau buat Samurang datang ke berebain kita. Samurang Palatan Papua misalnya beritakan di papatangan itu kan. Cara atau diundang datang akan ke situ tuh buatnya. Jalan kepala itu pas dia kalau jalannya lagi. Ya pasti masih di kepala dia di kepala diwan jangan ada. Kasihan jalan nah. Ayo Allah pemaafkan Allah di bawah masalah, tinggal Allah di bawah masalah. Jadi kesarwan kosong orang kalau berika, kalau berjalan mengarap kalau berika. Ada yang nyaman jadi jalan kita. Asal di kapal. Kalau berduit dah, pemerintah kita ini. Pas ini kalau berlibat, dari ada duit dah pemerintah kita. Ada yang kita. Tahu begini, udah ya, ada duit, mesti kapal sedilah. Paling saya akan mulai Samurang sampai ke Betamu hanya sampai ke mana itu ada lembong, masya Allah. Apalagi di Palatan, Pagartan jalannya deh. Jadi agama itu ada bagus sampai jalan tujuh Palatan tujuh sama mereka tuh. Majlis itu ada kali ada, ibak majlis tak. Imam anak majlis jalannya sakit benar. Paksa setengah bulan sekali, yang majlis ke sebulan sekali. Nah, jadi agama itu hendak baik, jiwa dunia, tegaknya dunia biilmu ulama. Orang alim itu berilmuan, ilmunya ada dan orang alim tak. Bisa hadir agnia, sosialnya orang-orang kaya. Biadil umara, bijaksana pemerintah itu. Baca suasana masyarakat itu bijaksana pemerintah itu. Makanya Umar Abdul Aziz tegur oleh anak. Ijab Umar Abdul Aziz, nah apa anda istirahat? Bah, dia sejak ada. Biar mau istirahat kayak kabar nasib tuh. Nasib kepemimpinan sebelum sampian mana belum terselesaikan. Banyak orang terzalim belum diselesaikan. Ada jadi anak beri Umar Abdul Aziz. Anak berapa hari jadi sini? Diingatkan oleh anak tadi, tobat sebelum kepemimpinan beliau.
bermasalah banyak benar kezaliman. Biar baik muring kayak apa nasib mereka kalau zalim itu. Ada jadi sini. Kumpul sini pulang. Para fuqaha, para qurra, orang-orang yang habis Al-Quran dikumpul sini. Orang-orang yang alim dikumpul sini. Akhirnya sini beritahu apa ada kesalahan waliyakum dan apa yang belum terselesaikan aku keinginan masyarakat. Nah apa yang dizalim belum terselesaikan, tolong kata beliau beritahu waliyakum. Bah kayaknya ada pemerintah kayak orang Abdul Aziz itu. Anda lu Latif adalah umurnya. Latif itu bila 6 bulan ngumpul ulama, angkat tangan, tolong apa ada kejanggalan daripada ulun pedagang. Hebat, tapi kadang-kadang umurnya. Apa yang belum ulun kabulakan hajat gon sepian, beritahu lawan di ulun. Anak bulan dikumpulnya para alim ulama, kayak Umar Abdul Aziz juga. Umar Abdul Aziz dikumpul sini para ulama bukan sini minta kalau ada kejanggalan dari sini tolong tegurakan, tolong baiknya. Nah sering menegur sini anak sini. Nah bernama Abdul Malik. Jadi anak sini yang sering menegur sini berterima kasih. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, yukhriju min sulbi, yang mengeluarkan Allah daripada sulbiku, man ulang yuqimuni ala dini, dan membantu orang ini menyelamatkan aku terhadap agama. Sini berisi anak di mana guru terus lawan kuitan senang benar sini. Alhamdulillah di sini Allah menurunkan julian daripada sulbiku, nampai datangkan lawan yaku dalam perkara agama. Subhanallah, kita membaisi anak kadang jaga tuan guru nak baca di kampung syukuri benar. Kita baisi anak nama lagu kita ada tapi ada tuan guru nak wali lantang, nak wali penaguran, nak wali ceramah lantang. Terima kasih kita mau sini tidak. Sebagaimana Umar Abdul Aziz bersyukur sini dengan Allah. Alhamdulillah kata beliau, Allah menyediakan julian dan keturunan Allah daripada sulbiku, orang yang menyelamatkan aku membantu di bidang agama. Dan jadi di kampung kita dilanggar pembacaan, di masjid pembacaan, kita bersyukur lawan Tuhan ada yang berani di kampung itu menyampaikan kebenaran. Jangan berbicara ampihan. Jangan. Karena kepentingan tahlilan, kepentingan maulidan, majlis itu diperayakan, luput atau balik. Majlis jalanan, majlis ilmu, maulid bagus, tahlilan bagus, apa bagus lagi majlis ilmu agak? Itulah akan mengenalkan kita dengan Allah. Itulah akan mengenalkan kita perintah Rasulullah. Majlis ilmu agama itu. Maulidan ada, jikiran ada, yang tidak beruntung kita. Sebagaimana anaknya Umar Abdul Aziz, beliau mengucapkan terima kasih kepada anaknya mengingatkan dengan beliau perkara agama. Jadi untung benar dia tidak bila anak dia mengaji, boleh ke rumah wali melakukan sampai alhamdulillah, jadi sukses dia mau membawa si anak. Pada tadi ada kali sembahyang, jangan kali sembahyang. Bayang barang, salat, kalangan. Berarti dia mau si anak mengaji, di dia amin disukseskan. Lo bibidian dah. Bila wani kita mana kuitan baju singkat, bersilawar singkat, bapak kandung tinggahu, melukar sayur. Dan anak jangan mak, mak. Berarti dia sukses mau si anak. Bila ada wani anak menegur kuitan, nagur Tuhan, nagur lambung. Ada sukses dari bismillah tu. Bila bukan di mana sukses lah.
Mudah kita memiliki sifat adalah qanaah, sifat akhlak mulia, sifat sakha pamurah, nah, sifat pemalas. Sifat pemalas anak pulang kemana aja, ya Allah ya Karim, gula ditimbang udah gula. Minyak ditakar dulu, beres dibatasi. Nah, diajakin apakah? Dia ketahuan beres dia bilang ada kan? Nama makan anak seorang juga, tuh seorang juga. Iya kan? Pembawa bener sih minta. Beres itu nah daun nanti neraka tuh mau ulur ke dunia tuh. Tariknya daun nanti surga tarik seorang kalau sifat sah. Nah terakhir bidua akhir bokar doanya ulang apa? Nah, jadi jiwa dunia tegaknya dunia bersatu, ulama berilmu. Dua adalah murahan orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala lumayan hidup sosial. Mudah kita bila dimurahkan rezeki oleh Allah sosial dan pemalar. Amin. 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 Nombor ma'ajin itu ada apa? Ma'ajin ini ma'ajin gitu deh. Kalau kita punya leluasa sosial ini ada pemalar. Amin. Kita. Mohon ma'ajin kalau dibamin bisa kali ada begini. Bila guru bamin bibinya naik capat di harap amin. Jangan juga amin kenapa? Ada salah. Dan bidua akhir fukara doa yang orang fakir. Jadi nang tegaknya dunia itu, nang sugih itu nang fakir itu nang berdoa itu yang sugih. Jadi jangan pemalar mainan. Orang-orang yang fakir, orang mengeluarkan orang yang berhajat dengan sebab doa daripada mereka itu. Nah mungkin ini saja yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Diberitahukan kepada para jamaah malam